Ya, jadi saya barusan lagi nonton video motivasi dan saya rasa itu ngena gitu. Ngena sekali untuk para pekerja-pekerja keras yang ada di luaran. Jadi dalam isi videonya menjelaskan bahwa yang namanya bekerja keras itu terlalu berlebihan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu. Jadi kenapa seperti itu? Ya pasti kalau dari bos-bos Anda menginginkan ya kerja keras gitu. Karena memang tidak ada orang sukses yang tidak bekerja keras gitu. Bekerjalah sekeras mungkin, kurangi jam tidurmu, kurangi jam istirahatmu, kejar suksesmu dengan bekerja keras. Tapi semakin jauh saya menonton videonya, ternyata ada betulnya soal ya jangan terlalu bekerja keras. Ya, dikarenakan terkadang kita juga butuh waktu untuk istirahat karena ya pada akhirnya akan ada 3 hal yang memang menentukan kualitas dari hidup kita. Yang pertama, bagaimana cara kita mencintai. Yang kedua, bagaimana cara hidup kita yang memang kesenangan dalam hidup maksudnya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita memanfaatkan momen-momen kita kayak gitu dalam 24 jam. Ya mungkin tidak setepat itu ya, tapi semakin saya nonton itu videonya ya memang makin seperti membuka wawasan untuk kerjanya ya jangan terlalu keras tapi tetap tetap efisien. Jangan juga terlalu nganggur tapi jangan juga terlalu berlebihan. Karena apa yang mau kita kejar? Di sela-sela videonya dia juga bilang kayak gini. Bayangkan bilangnya ada banyak orang-orang sukses yang sudah terkubur di bawah tanah dan pada saat mereka dikasih kesempatan untuk bangkit lagi, pasti mereka sudah berhenti itu yang namanya mau cari uang. Pasti yang yang disimulasikan dia sebelumnya mati dan bangkit lagi dia pasti bakalan peluk keluarganya dan mereka ingin sekali berkata bahwa dia sangat menyayangi keluarganya dan dia ya nggak mau lagi lah kayak gitu mau untuk terus-terusan terlalu gila dengan uang. Tapi ya memang dalam videonya juga dia juga tetap realistis. Dia juga tidak menjelaskan soal uh, bukan berarti itu kita harus mengabaikan soal kerja keras atau kerja yang ya pokoknya kerja kayak gitu. Dia juga bilang betul kita juga perlu membangun finansial yang bagus dan kita juga perlu untuk membangun kekayaan atau harta-harta yang bisa kita penuhi lah kayak gitu buat hidup enak juga. Ya, dia juga enggak gitu. Tapi lebih ke arah jangan terlalu lebay gitu, jangan terlalu berlebihan. Kerja ya kerja aja gitu, cuman nggak usah terlalu overwork. Gitu. Karena ya waktu waktu itu kadang jadi bisa lebih mahal ya, untuk orang-orang yang terkekang dengan kerjaan. Dan dia juga ngomongin soal kutipan dari Dalai Lama. Dan Dalai Lama ini bilang kayak gini, manusia itu adalah makhluk yang lucu. Mereka mengorbankan kesehatan mereka untuk uang. Nanti setelah mereka banyak dapat uang, mereka bakalan korbankan uang mereka untuk kesehatan gitu. Jadi kayak lucu aja gitu jadinya. Belum lagi kita ini yang terlalu apa ya? Terlalu lebay dalam melaksanakan sesuatu juga kadang hasil juga nggak seberapa gitu kan.
ada banyak yang diabaikan cuman karena fokusnya ke uang gitu. Sebenarnya uang juga nggak salah, uang juga sebagai penyejahtera kan. Tapi yang salah itu kalau sudah kita ya yang mulai menghamba terhadap uang. Jadi ya karena uang macam-macam dari kerjaannya, wah halal haram sikat lagi gitu. Jadi kayak nggak asik lagi hidup. Ya karena sudah menjadi hamba uang. Dan dalam videonya juga menjelaskan soal ya itu tadi segalanya juga bukan uang karena ada banyak orang yang yang merasa bahwa terkadang juga uang nggak bisa membeli segalanya. Toh modelannya seperti ini. Kalau memang ada contoh kasus koruptor itu kan ya udah dia mungkin tabungan atau depositonya ya katakanlah dia bisa capai 10M sampai 15M dan dia yang seharusnya kayak kita mesti dapat susah payah untuk dapatin 2 juta, 3 juta, dia tinggal etek-etek duduk sebulan udah bisa dapat hasil yang lumayan dari rezeki jeleknya lah kayak gitu. Tapi ya kalau dipikir lagi memang sekelas koruptor kalau dia mau beli ranjang seharga 20 juta ya dia pasti bisa. Tapi dia bisa nggak untuk membeli tidur yang nyenyak? Ya kan pasti akan kepikiran soal ya bagaimana kalau ketangkap nanti dan macam-macam kayak gitu kan, dan bagaimana kalau dia langsung tiba-tiba koit dan semua keluarganya harus menanggung konsekuensi dari apa yang dia buat kayak gitu. Jadi kadang kaya itu juga belum tentu asik ya, karena di sini juga bukti-bukti nyata dari sekeliling kita itu juga kadang memberikan memberikan satu sudut pandang yang berbeda. Jadi dalam kutipan di video itu saya lupa dia ngomongin ya itu kutipan dari siapa, tapi William Shakespeare, oh ya saya ingat. Jadi William Shakespeare ini dia bilang, aku melihat lebih banyak raja yang bersedih ketimbang tukang sepatu yang ini tadi, ketimbang tukang sepatu yang dengan keadaan seperti ini mereka berbahagia gitu. Ya, jadi jangan pikir gitu dapat posisi tinggi terus kita lihat wah dia happy ya, dia banyak, dia bisa beli apa aja dia jadi, dan dia mau healing kemana aja dia oke. Tapi belum tentu bos. Dari tingginya jabatan itu juga berbanding lurus dengan tingginya tanggung jawab ya kan. Dan yang kalian tahu pasti bos-bos atau orang-orang besar tuh pasti mengurusi hal-hal besar, dan hal-hal besar juga pasti akan memiliki resiko yang besar juga kayak gitu. Ya kita kembali lagi ke pepatah yang sudah nyata gitu kan, kita bakalan paham dari artinya. Semakin tinggi pohon semakin kencang tuh anginnya. Ya mungkin gitu aja sih, ini kita sekaligus sharing-sharing aja sih soal apa yang saya dapat hari ini. Dan buat kalian yang memang masih berpikir kalau pendapatan kecil atau masih belum juga sejahtera, ya kerja aja lah secukupnya dulu sambil cari alternatif lain. Tapi yang untuk mengingatkan dari konten ini, untuk mengingatkan Anda untuk jangan kerja terlalu keras sampai melupakan ya keluarga, dan sampai melupakan orang-orang yang peduli dengan Anda. Itu aja. Jangan lupa like dan subscribe.